Halo, apa kabar teman-teman dari PGTK Tunas Harum Bangsa? Kak Kempo selalu berharap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat bersama keluarga tercinta. Nah, teman-teman, siapa yang mau hadiah? Tunjuk tangannya. Oh, semuanya pengen hadiah. Baiklah, Kak Kempo akan memberikan hadiah yang menarik untuk teman-teman semua, yaitu berupa cerita atau dongeng yang menarik untuk disimak teman-teman. Sudah siap mendengarkan dongeng? Baik, kalau sudah siap, duduknya yang rapi. Nanti simak baik-baik ya. Tapi jangan lupa, jangan sampai tertidur, harus tetap semangat. Coba semangatnya kita tes dulu. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu. Oke, kita mulai ya ceritanya ya. Di sebuah pagi yang cerah, matahari sudah mulai menyingsing. Cahayanya menyinari bumi dan terasa hangat. Banyak pula binatang-binatang yang sudah bangun ketika itu. Suara apa teman-teman? Betul, suara ayam jago. Angka 9. Nah, jadi ayam jago. Pernah lihat ayam jago seperti ini? Iya. Suara ayam jago bersahut-sahutan berkokok di pagi itu. Di pagi itu pula, bangunlah seorang anak laki-laki dan bernama Adi. Adi bangun dari tidurnya. Ia menggeliat sambil menguap. Ternyata sudah pagi. Saatnya aku bangun. Sebentar lagi aku akan belajar. Tapi belajarnya kali ini masih jarak jauh lewat daring. Sebenarnya aku sudah kangen ketemu dengan guru-guruku, ketemu dengan teman-temanku yang ada di PGTK Tunas Harum Bangsa. Teman-teman, kemudian Adi segera keluar dari kamarnya. Ia segera menuju ke kamar mandi untuk mandi. Lalu habis mandi, mengeringkan badannya, kemudian dia memakai baju. Nah, kita gambar ya. Teman-teman, pada saat Adi memakai bajunya, ada suara yang lembut memanggil dia dari luar kamarnya. Adi, anakku, kamu di mana, nak? Oh, itu suara ibuku. Ibu, Adi masih di kamar pakai baju. Cepat, nak. Ini, kamu sudah mendapatkan tugas dari gurumu. Iya, sebentar lagi. Beberapa saat kemudian, Adi selesai memakai baju dan dia keluar dari kamarnya. Ibu Adi sudah siap dengan memegang handphonenya. Ternyata benar teman-teman, Bu Guru sudah mengirimkan sebuah tugas yang harus dikerjakan anak-anak pada hari itu. Kemudian Ibunda Adi menunjukkan kepada Adi tugas apa yang harus dikerjakan di hari itu. Anakku, coba lihat, ini tugas dari Bu Guru. Tugas kali ini membuat apa ya?
Nah, kita gambar ya. Ibu menunjukkan tugas dari Bu Guru kepada Adi. Adi pun melihat dan membacanya pelan-pelan. Oh, ini tugas dari Bu Guru. Ternyata Adi disuruh membuat hiasan burung dari kertas, Bu. Nah, segera kamu kerjakan ya, Nak. Bagaimana Kalau apa? kalau ibu saja yang mengerjakannya? Kalau ibu kan pintar. Nanti kalau hasilnya bagus, Adi dapat nilai bagus juga. Ternyata Adi kepengen ibunya yang mengerjakan tugas. Wah, itu namanya curang ya teman-teman. Lalu Ibu Adi mendekati anaknya dan berkata dengan lembut, "Anakku sayang, tugas ini harus kamu kerjakan sendiri. Kalaupun ibu nanti membantu, bukan berarti ibu yang mengerjakan semuanya. Kamu harus juga mau mencobanya lebih dahulu." Tapi kan, Bu, susah. Aku malas kalau susah-susah. Teman-teman, ternyata Adi ini anaknya agak malas ya untuk mencoba. Kemudian ibu tidak menyerah. Ibu lalu mengajak Adi untuk duduk. Dan apa yang dikatakan ibu? Ibu mengatakan begini, "Baiklah, begini. Sebelum mengerjakan supaya Adi semangat, ibu mau beri Adi sebuah dongeng. Coba dengarkan dongeng ibu kali ini. Anakku Adi, dengarkan baik-baik ya. Ibu mau bercerita tentang seekor burung." Hah? Burung? Iya. Ceritanya dimulai dari beberapa ekor anak burung. Nah, begini ceritanya. Suatu hari, ada beberapa anak burung berkumpul di dahan sebuah pohon. Kita hitung ya anak burung itu. 1, 2, 3. Ada 3 anak burung. Tampaknya 3 anak burung ini berkumpul karena ada sesuatu. Yang 2 tampak serius memandangi sesuatu. Sedangkan yang di belakang mereka ada saudaranya yang malah tertidur pulas. Nah, ternyata ketiga anak burung ini sedang diajari oleh induknya untuk membuat sarang, teman-teman. Nah, induk burung itu sedang membuat sarang dari rumput-rumput kering. Induk burung itu membuat sarang yang cukup besar. Ia menjalin rumput-rumput kering itu menjadi sarang yang kuat. Sambil sesekali berkata, "Anak-anakku, inilah caranya untuk membuat sarang. Kelak, kalian juga harus membuat sarang kalian sendiri."
Kalian pasti bisa kalau berusaha. Buatlah sarang yang kuat untuk tempat perlindungan kalian dari terik matahari dan hujan. Ya, sekaligus sarang-sarang ini kelak untuk tempat telur-telur yang kalian hasilkan. Nah, kalian perhatikan ya cara membuat sarang dari rumput kering ini. Teman-teman, seperti yang Kak Gempo sampaikan tadi, dua anak burung dari burung ini sangat memperhatikan apa yang dilakukan induknya. Kemudian mereka pun mencobanya. Sedangkan satu saudara mereka asik tertidur pulas, tidak memperhatikan sama sekali. Kemudian ketiga anak-anak burung itu diminta induknya untuk membuat sarang masing-masing. Nah, anak-anakku, sekarang saatnya kalian membuat sarang masing-masing ya. Coba kalian pilih pohon di sekeliling kita ini. Pilih satu, kemudian kamu buat sarang di atasnya dengan rumput kering seperti yang aku contohkan tadi. Kedua burung sudah terbang mencari rumput-rumput kering, ya. Mereka sangat semangat sekali untuk mengerjakan tugas dari induknya. Sementara anak yang suka mengantuk dan tertidur ini, anak burung ini, dia santai saja, teman-teman. Kenapa harus capek-capek? Ya sudah, aku harus cari cara. Aku punya akal. Aku tahu caranya membuat sarang yang mudah. Kemudian anak burung ini terbang menuju ke sebuah bangunan yang cukup besar. Ternyata bangunan itu adalah sebuah pabrik kertas. Dia kemudian mencari tempat sampah di pabrik itu. Wah, ternyata dia mengumpulkan sisa-sisa kertas yang dibuang di situ. Membuat sarang dari rumput kering itu susah. Harus menjalin satu persatu. Kalau begini, aku membuat sarang yang mudah saja. Aku buat dari kertas, lalu aku tempel-tempelkan, dan sudah pasti jadi lebih cepat. Sehingga aku bisa tidur dengan puas. Kemudian burung itu mengambil satu persatu kertas, ya. Setelah menemukan sebuah pohon yang cukup tinggi, ia mulai membuat sarangnya yang terbuat dari kertas. Dari kejauhan, ia melihat sarang saudaranya sudah pula mulai dibuat dengan rumput kering. Hei saudaraku, kalian sedang membuat sarang ya? Iya, kami menemukan banyak rumput kering. Apa yang kamu pegang itu? Aku memegang kertas. Wah, kenapa kertas? Aku mau membuat sarang dari kertas ini. Lihat nih, kertas warna-warni yang aku temukan ini akan jauh lebih indah dan lebih mudah dikerjakan. Aku malas membuat dari rumput, susah tahu. Wah, memangnya bisa ya? Coba lihat nih. Kemudian sarang yang terbuat dari kertas itu benar teman-teman, lebih cepat selesai. Sarang yang terbuat dari kertas itu sudah selesai dan menggantung di dahan pohon.
sarangku warna-warni karena terbuat dari kertas yang warnanya merah, biru, hijau, kuning, putih. Tidak seperti sarang kalian, teman-temanku. Ternyata timbul rasa sombong di hati burung ini karena dia lebih dulu selesai membuat sarangnya dan merasa sarangnya lebih indah. Sementara saudara-saudara yang lain masih sibuk menjalin rumput untuk membuat sarang di pohon masing-masing. Sore hari sarang-sarang mereka baru selesai. Kemudian masing-masing burung beristirahat di sarang mereka masing-masing. Tak berapa lama, angin berhembus. Ternyata mendung sudah mulai datang, teman-teman. Dan beberapa saat kemudian ada suara yang menggelegar di langit. Hujan pun turun dengan deras. Wah, hujan turun. Untungnya sarangku sudah jadi. Aku tidur. Semuanya tertidur, termasuk burung ini. Nah, sedang asik tertidur, tiba-tiba ada suara aneh di dalam sarangnya. Suara apa ini? Ternyata sarangku bocor. Waduh, aku harus menahan bocornya. Sayapnya dibuat untuk menutup lubang yang mengeluarkan air itu. Sarang yang bocor itu ditutup pakai sayap. Lalu di sebelahnya lagi ada suara yang sama. Ya, yang ini bocor juga. Ditutup pakai sayap satunya. Di bagian belakang ada yang bocor lagi. Ya, belakang bocor lagi. Aku tutup pakai kakiku. Ternyata bocor lagi. Ditutup pakai kaki satunya. Ya, aku kalau begini nggak bisa tidur. Aduh. Bagian belakang tengah ada yang bocor lagi. Bocor lagi. Aku tutup pakai ekorku. Ternyata bocornya itu semakin banyak. Burung ini akhirnya kewalahan. Dia sudah susah untuk menutupi semua lubang. Dan lama-kelamaan sarangnya yang terbuat dari kertas itu hancur, teman-teman. Ya, namanya saja kertas. Kalau kena air, lama-kelamaan kertas itu akan hancur, akan sobek. Maka burung ini pun akhirnya menangis. Sarangku sekarang hancur. Nah, itulah cerita yang disampaikan Ibunda Adi kepada Adi. Adi yang mendengar cerita itu manggut-manggut. Oh, berarti kita harus mau berusaha dulu ya, Bu? Iya, anakku. Nah, seperti cerita ibu tadi, bagaimana? Kamu ingin jadi anak pemalas atau ingin jadi anak yang mandiri, mau berusaha sendiri untuk belajar? Iya, aku mau
mau belajar. Aku tidak mau jadi anak pemalas. Ternyata rugi sendiri kalau jadi pemalas. Iya, kalau kamu mengerjakan tugas dari Bu Guru, tapi yang mengerjakan semuanya adalah orang tuamu, itu namanya curang. Kamu tidak jujur. Nah, kalau tidak jujur itu disayang Tuhan nggak, Nak? Tidak. Nah, kamu tahu kan? Iya. Nah, kalau begitu kerjakan yuk tugasnya yuk. Kalau kamu merasa susah, nanti ibu bantu bagian yang susah. Lalu kamu tirukan dan apapun hasilnya, kamu harus bangga karena kamu bisa membuat sendiri. Nah, teman-teman, kemudian Adi segera berlari menyiapkan alat-alat untuk membuat tugas Bu Gurunya. Alat dan bahan itu adalah 2 lembar kertas, kemudian ada gunting, ya, ada lem kertas dan spidol atau pensil, boleh. Kemudian perlahan-lahan Adi membaca perintah yang ada di handphonenya. Salah satu kertas ia letakkan di atas meja, ya. Kemudian ternyata Adi diminta untuk menaruh telapak tangannya dalam keadaan terbuka dan mencetaknya dengan alat tulis. Nah, kali ini Kak Kempo menggunakan spidol, teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Ini bukan gambar pisang ya, ini jari-jarinya Kak Kempo. Jarinya Kak Kempo besar-besar ya. Baik, kemudian gambar ini diminta untuk disempurnakan, diberi tutup seperti ini, lalu dibuat mata burung, lalu paruhnya, ya. Kemudian boleh diberi ekor. Nah, selanjutnya gambar yang sudah jadi ini digunting bersama kertas yang lain. Nah, kertasnya disatukan begini, ditumpuk, kemudian digunting bersama-sama. Jika teman-teman belum bisa menggunting sendiri, boleh meminta bantuan orang tua atau kakaknya yang sudah pandai menggunting. Hati-hati ya memakai guntingnya supaya tidak terluka jarinya. Nah, sekarang sudah selesai karena tadi mengguntingnya menumpuk 2 kertas sehingga burungnya ada 2. Nah, ya. Kemudian apa yang dilakukan berikutnya? Adi diminta untuk memberikan lem pada bagian kepala, badan, dan ekor dari burung ini ya. Salah satu diberi lem, gitu ya. Nah, yang diberi lem adalah di bagian badan, ya, ekor, kepala, ya. Setelah diberi lem, kita tumpuk lagi dengan rapi, ya. Tumpuk lagi. Nah, seperti ini. Kemudian pada sisi yang belum ada gambarnya, teman-teman boleh gambar juga ya. Kita gambar ya. Bahkan diperbolehkan juga untuk diberi warna ya. Nah, berikutnya
bagian sayapnya kita tekuk ke kanan dan ke kiri, teman-teman. Nah, sekarang burung ini kalau kita gerak-gerakkan ke atas dan ke bawah, seolah-olah sayapnya bisa dikepak-kepakkan. Wah, burungnya seolah-olah bisa terbang, teman-teman. Ya. Pis, 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 pis. Hari aku bisa terbang. Hari, aku bisa terbang. Teman-teman, kemudian setelah karyanya jadi, Adi memfotonya. Kemudian dia gerak-gerakkan sambil direkam dalam bentuk video. Kemudian dikirim ke bu gurunya. Dan apa yang terjadi? Bu gurunya sangat bangga dan senang karena Adi sudah bisa membuat karya sendiri. Nah, akhirnya mulai hari itu Adi selalu berusaha membuat tugas-tugasnya di rumah sendiri. Jika memang terpaksa belum tahu atau tidak bisa, barulah ia meminta bantuan untuk diajari oleh orang tuanya, bukan dibuatkan oleh orang tuanya. Nah, Kak Kempo yakin teman-teman juga demikian kan? Nah, anak-anak pandai semua, itulah cerita dari Kak Kempo tentang Aku Bisa Mandiri, yaitu tentang Adi yang belajar membuat tugas sendiri di rumah. Jangan menyerah, jangan bersedih, walaupun kita masih harus belajar di rumah, kita tetap harus semangat ya, agar cita-cita kita bisa tercapai, bisa kita raih di kemudian hari. Semangat semuanya! Terima kasih, sampai ketemu teman-teman. Bye-bye.